Di meja makan hanya ada mereka berempat, yaitu De, Ciara, Elle dan Zoya. Ken yang masih mual-mual tidak bisa turun untuk ikut bergabung, sementara Jenny sudah meluncur ke perusahaan Anek, sebab ingin makan bersama dengan suaminya. Keinginan si jabang bayi katanya. De duduk bersebelahan dengan Ciara, sementara Zoya di ujung dengan Elle yang berada di sampingnya. Cia, maafkan suami saya, dia tidak bermaksud untuk menolak kehadiran kamu. Hanya saja, dia sedang mengalami kehamilan simpatik, jadi dia sangat sensitif dengan aroma tubuh orang lain, ujar Zoya menjelaskan kejadian yang cukup tidak menyenangkan itu. Dia takut kalau Ciara berpikir macam-macam, apalagi sampai berpikir bahwa Ken adalah orang tua yang egois terhadap pilihan anaknya. Tidak, Ken hanya sedang dalam fase trimester pertama, andai saja tidak, pria itu mungkin sudah menggoda De karena berani mengenalkan seorang wanita. Tidak apa-apa, Tante, lagi pula Om sudah menjelaskannya pada. Sendok di tangan Elle dan Zoya jatuh berbarengan mendengar panggilan Ciara pada De. Sungguh, mereka tidak salah dengar. Ciara memanggil sang calon suami dengan sebutan, Om. Dia benar-benar memanggilmu Om? Tanya Elle dengan bola mata membulat dan mulut yang sedikit terbuka. De hampir saja tersedak, karena ikut merasa terkejut, dia langsung menyambar air putih yang ada di meja, dan meminumnya hingga tandas. Mereka belum sempat bersepakat untuk merubah panggilan. Sial, kenapa juga De tidak kepikiran? Dia terlihat gelagapan, sementara wajah Ciara sudah pias hanya karena memikirkan jawaban atas pertanyaan spontan itu. Itu panggilan sayang kami, lagi pula tidak ada yang salah. Lalu kenapa kalian terkejut seperti itu? Jawab De sekenanya. Dia melirik Ciara yang tersenyum kikuk, pasti gadis itu merasa bersalah karena keceplosan. Panggilan sayang? Aku tidak percaya, itu pasti karena kamu terlihat tua, iya, kan? Ledek Elle dengan tersenyum menggoda. Mendengar itu, De langsung memicing, sementara Ciara semakin menelan ludahnya. Duh, gara-gara dia dua wanita berbeda generasi itu jadi berpikir yang tidak-tidak. Jangan bicara sembarangan kamu. Ini pasti karena kamu tidak memiliki panggilan sayang dengan Caka, makanya iri melihat kita, ketus De, ingin membuat Elle berhenti membahas panggilan Ciara kepadanya. Mana mungkin, bahkan sejak kecil aku sudah membuat panggilan khusus untuk suamiku, Kak Caca, ujar Elle menimpali ucapan sang kakak. Dia tidak akan mengalah sebelum De merasa kesal meladeni tingkahnya. Elle. Zoya memperingati putrinya itu, walaupun dia juga merasa penasaran. Kenapa Ciara memanggil De seperti itu? Bukankah sepasang kekasih harusnya memanggil dengan panggilan sayang? De langsung berdecih. Cih, aku tidak peduli. Lebih baik urus rumah tanggamu, tidak usah campuri hubunganku dengan Ciara. Elle terkekeh geli melihat De yang marah-marah. Bukannya merasa takut, dia malah semakin bersemangat untuk menggoda kakaknya. Kakak ipar, cepat katakan apa alasanmu memanggil dia Om. Benarkan tebakanku, pasti karena dia tua, iya, kan? Cepat jawab, tanya Elle dengan merenges. Dia semakin memajukan wajahnya dan tersenyum lebar, merasa puas dapat mengerjai pria yang selevel dengan suaminya itu. Ciara sudah mangap, tetapi De malah bangkit dari kursi dan melangkah cepat ke arah Elle. Begitu sampai dia langsung menjewer telinga adiknya itu, hingga Elle sedikit mengangkat bokongnya. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, telinga ini akan putus. Aduh, Mommy, kenapa dia jadi emosian seperti ini? Apa karena efek jatuh cinta? Keluh Elle meminta bantuan sang ibu, Zoya hanya menghela nafas dengan geleng-geleng kepala. De. Tidak, Mommy.
Mulut dia ini perlu diberi filter supaya tidak bicara sembarangan. Melihat itu Ciara dibuat panik. Dia merasa bersalah karena membuat kakak beradik itu berdebat. Om, lepaskan adikmu. Kenapa kamu tidak menggakuinya saja? Kan aku memanggilmu seperti itu karena wajahmu memang terlihat dewasa. Mendengar penggakuan Ciara, bukannya membuat El memohon ampun, dia malah semakin tergelak. Sementara De bertambah melotot. Aku hanya bilang kamu dewasa, bukan tua, jelas Ciara melihat tatapan De yang tak biasa. De, sudah. Ayo lanjutkan makan siangnya, malulah sama Ciara, hanya karena panggilan kalian sampai ribut seperti ini. Kata Zoya dengan nada yang cukup tinggi, hingga membuat De secara refleks melepaskan telinga El. Wanita itu langsung mengelus dada, dan memberi jempol pada Ciara. Sementara Zoya kembali geleng-geleng kepala melihat kelakuan anak wanitanya. Setelah makan siang dan sedikit berbincang dengan Zoya, akhirnya De mengajak Ciara untuk kembali ke rumah sakit. Zoya dan El mengantar keduanya sampai di ambang pintu, mereka terus memperhatikan De dan Ciara hingga mobil pria itu melandas ke jalan raya. Dengan menempuh jarak kurang lebih 30 menit, mereka sampai di rumah sakit Puri Medika. De menepikan mobilnya di area khusus parkir. Namun, setelah melepas sabuk pengaman, pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin keluar. Dia malah menatap Ciara, membuat gadis itu ikut menatapnya pula. Ada apa? Tanyanya. De menghembuskan nafas kasar, lalu menyenderkan kepalanya di bahu Ciara, mulai bermanja-manja. Aku kepikiran dengan panggilan kita. Bagaimana menurutmu? Ujar De sesuai dengan isi hatinya, sedari tadi sebenarnya dia gundah. Bingung untuk menentukan panggilan mereka. Andai Ciara terus-menerus memanggilnya, Om, pasti El dan yang lain tidak akan berhenti menertawakannya. Kenapa Om jadi kepikiran tentang itu? De meraih tangan Ciara, lalu menaruhnya di pipi, dia ingin diusap-usap. Tentu saja, kalau kamu terus memanggilku seperti itu, yang ada semua saudara kembarku akan tertawa. Bahkan Dedi juga pasti ikut-ikutan. Ciara terdiam, dia nampak berpikir untuk mencari sebuah panggilan yang pas untuk mereka berdua. Om ingin memanggilku apa? Kudek apa Kuman? Mendengar itu, De malah terkekeh, geli sendiri dengan panggilan yang telah dia buat. Dia mengetuk hidung Ciara beberapa kali sambil berkata, Aku ingin memanggilmu Mochi. Ciara langsung menegakkan tubuhnya, dia menoleh ke samping dengan kening yang mengernyit. Kenapa harus Mochi? De menyeringai tipis, satu tangannya menarik pinggang Ciara dan dia kembali mengibaskan kepala di gadis cantik itu. Karena milikmu seperti kue mochi, kecil tapi enak. Ismesium. De tidak peduli, dia malah semakin melesakkan wajahnya mencari kenyamanan. Ciara sudah beberapa kali menahan kepala De, tetapi sama sekali tidak berhasil. Pria ini benar-benar tidak bisa dilawan, suka semaunya. Sekarang tinggal kamu pikirkan panggilan yang cocok untukku. Jangan yang menjurus kalau aku itu tua, aku tidak mau. Ucap De, belum juga mendapatkan ide, pria itu sudah mewanti-wanti Ciara. Ciara terus mengajak otaknya bekerja, dia sampai tidak peduli dengan De yang terus membenamkan wajah di dadanya. Tiba-tiba Ciara tersenyum, saat sebuah kata terlintas begitu saja. Om, aku sudah menemukannya. Ucap Ciara kegirangan, dia sedikit menepuk bahu De, hingga pria itu menengadah. Apa, sayang? Sial, De malah memakai jurus mematikan. Wajah Ciara langsung mengeluarkan semburat merah saat mendapat panggilan sayang dari pria yang dicintainya. Kamu sengaja menggodaku ya? Tidak, tapi suka melihat pipimu yang merah, menggemaskan, aku jadi ingin gigit,
Ah, Ciara ingin berteriak, bagaimana bisa pria sedingin boneka salju ini berbicara dengan nada rengekan seperti itu? Tidak tahan dengan aksi De yang terlihat lucu, Ciara langsung mematuk bibir pria itu. Hadiah untukmu. De langsung memasang wajah masam, membuat Ciara melipat kening, sebab merasa heran. Kenapa? Om tidak suka? De menggeleng, kenapa hanya satu? Rengeknya. Astaga. Ciara yang merasa sangat gemas hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Namun, detik berikutnya tidak lagi, sebab De sudah menarik tengkuk dan menciumnya. Pria itu melepaskan Ciara dengan tersenyum. Cepat katakan. Gadis cantik dengan bibir tipis itu sedikit memiringkan kepala. Poci. Apa itu poci? Pria yang suka memakan kue mochi, jelas Ciara dengan tersenyum bangga. Tepat seperti harapannya, Ciara melihat bola mata De berbinar. Pria itu sepertinya senang dengan panggilan yang dia buat. Benar juga, idemu bagus. Coba contohkan. Ciara terlihat malu-malu, dia memajukan wajahnya dan sedikit menggesekkan hidung mereka. Puh. Mendengar itu, De langsung terkekeh, merasa geli sekaligus gemas. Tak ingin membuat Ciara kecewa, pria itu langsung setuju. Dia berbalik memajukan wajah dan mengadu pucuk hidung mereka. Mo. Setelah puas bermesraan di dalam mobil, De mengajak Ciara untuk keluar, rencananya mereka akan kembali ke ruangan Andrew. Sebab Ciara ingin memperkenalkan De sebagai calon suaminya kepada pria parubaya itu. Semoga saja Andrew akan menyetujui rencana mereka, yaitu tentang menikah. Meskipun Ciara terlihat masih sangat muda, tetapi De selalu meyakinkan gadis itu, bahwa mereka akan belajar bersama tentang bagaimana membina rumah tangga. Toh De juga bukan seseorang yang ahli dalam percintaan. Anggap saja dia pemula, sama halnya dengan Ciara. Oh, tapi bagaimana kalau ada pasien yang membutuhkanmu? Tanya Ciara saat mereka sudah keluar dari mobil De. Gadis cantik itu sudah mulai membiasakan diri untuk memanggil De dengan sebutan yang sudah mereka sepakati. De mengitari belakang mobilnya untuk sampai di hadapan Ciara. Tanpa segan pria itu menggandeng tangan kekasihnya. Dia tidak ingin lagi menyembunyikan perasaannya. Biar saja semua orang tahu bahwa Ciara adalah wanita yang dia cinta. Aku sudah meminta dokter lain untuk menggantikan. Kamu tenang saja, jawab De. Sebelum mereka pergi ke apartemen, De sudah lebih dulu meminta dokter Darwin untuk menggantikannya. Jadi dia tidak perlu khawatir. Anggap saja dia sedang berlibur. Apa tidak masalah? Tidak, hari ini aku sedang ingin bersamamu, jadi aku tidak ingin diganggu. Mendengar itu senyum Ciara langsung mengembang. Beginikah saat ia berhasil mencairkan es di kutub utara? Setiap De bicara, apalagi bertingkah manja, hati Ciara berubah menghangat. Apalagi saat melihat pria itu tersenyum, rasanya jantung Ciara ingin meledak. Tak ingin membuang-buang waktu, Ciara langsung memeluk lengan De, lalu mereka melangkah bersama. Begitu sepasang kekasih itu masuk ke dalam gedung rumah sakit, sontak saja mereka berubah menjadi pusat perhatian. Siapa yang tidak kenal De? Seorang dokter tampan yang tidak pernah dekat dengan wanita manapun, dari zaman sekolah sampai bertugas di lapangan, tak ada satupun yang berhasil meluluhkan hatinya. Termasuk Alana, setelah menyandang status janda untuk yang kedua kalinya, dokter kandungan itu pun berniat untuk menjadikan De target yang selanjutnya. Namun, usaha Alana sepertinya sia-sia, sebab De tidak pernah menggubris semua perhatian yang telah dia berikan. Pria itu terus memasang tembok tak kasat mata hingga Alana tidak dapat menembusnya dengan mudah. Akan tetapi apa yang sekarang mereka lihat?
Semua itu berbanding terbalik dengan sikap De selama ini. Bisa-bisanya pria itu terlihat bahagia digandeng oleh seorang gadis. Bahkan tak sedikit dari mereka mengenali siapa gadis itu. Dia adalah Ciara. Apa mereka memiliki hubungan? Tanya salah seorang staf kepada staf yang lain. Tidak tahu, tapi dari raut wajah Dr. De, sepertinya mereka memiliki hubungan yang spesial. Benar, sepertinya mereka pacaran. Aku tidak pernah melihat Dr. De memasang wajah seperti itu, kecuali saat menerima pasien. Semua orang yang ada di sana kompak mengangguk, membenarkan pernyataan itu. Namun, di tengah ramainya perbincangan tentang hubungan De dan Ciara, tiba-tiba Alana datang. Dia langsung mengernyit penasaran, kenapa semua orang berkumpul dan terlihat bergosip. Apa yang sedang mereka bicarakan? Hei, sedang apa kalian? Tegur Alana, membuat semua orang terkejut. Mereka kompak menunduk dan menghadap ke arah Alana. Maaf, Dok, kami tadi melihat Dr. De datang bersama dengan seorang gadis. Mereka terlihat mesra, maka dari itu kami penasaran, sebenarnya mereka ada hubungan apa? Jelas salah satu dari orang-orang yang berkerumun. Mendengar itu Alana langsung melebarkan kelopak matanya. Dia melihat ke beberapa sisi ruangan, tetapi ternyata bayangan De sudah tertelan. Apa kalian bilang? Dr. De membawa seorang wanita? Siapa dia? Apa kalian mengenalnya? Tanya Alana meminta kejelasan. Dia begitu penasaran siapa kira-kira wanita yang sedang dekat dengan pria incarannya. Dia Ciara, Dok, gadis yang waktu itu jadi cleaning service dan mengaku sebagai keponakan Dr. De. Mulut Alana langsung menganga lebar. Apa dia tidak salah dengar? Bocah ingusan itu ternyata semakin dekat dengan De. Tidak bisa dibiarkan, dia harus mencari tahu tentang hubungan mereka. Ciara, dia hanya gadis bodoh, bukankah tidak ada apa-apanya denganku yang jauh lebih sempurna?